103,4 BFM Radio Musik Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri, dan tema kita pagi ini adalah cita-cita mahasiswa Unpam penerima beasiswa turut berperan membangun kampung halaman. Iya, DFM Mania mempunyai anak yang pintar dan cerdas tentu merupakan harapan dan kebanggaan tersendiri nih bagi orang tua. Menjadi anak yang pintar dan cerdas wajiblah anak disekolahkan. Untuk bersekolah tentu ada biayanya nih. Bagaimana cara agar bersekolah, terutama ke perguruan tinggi bebas. Dari biaya pendidikan, biasanya ada sekolah yang mempunyai program beasiswa bagi siswa atau mahasiswanya. Untuk memperoleh beasiswa di sekolah tidaklah mudah. Di samping harus berprestasi, adalah juga anak harus mempunyai motivasi agar rajin belajar dalam menimba ilmu sesuai apa yang dicita-citakannya, agar kelak di kemudian hari dapat bekerja dan menjadi orang yang sukses dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yayasan Dada Mandiri dalam hal ini telah menjalin kerjasama dengan Universitas Pamulang selama ini dalam menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi. Iya, DFM Mania hari ini senang banget rasanya Nurul dan juga Bang Ilham bisa bercengkrama atau ngobrol nih sama teman-teman dari mahasiswa Unpam. Iya. Kita kenalan dulu DFM Mania. Dari yang sebelah kanan Nurul ada Mbak Rahmawati Aprilia, mahasiswi Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran ya? Iya, betul. Dari Universitas Pamulang, dan di sebelahnya ada Mas Aris Mujiono, mahasiswa Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Gitu. Kita sapa dulu Bang Ilham ya. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam pagi. Apa ya? Iya. Udah latihan ya? Enggak juga sih. Spontanitas. Kerasa banget ya? Apanya? Kalau anak muda gitu. Emang iya? Keseret gitu? Iya. Oh, kerja. Emang Bang Ilham umurnya berapa? Waduh, jangan ngomong nomor ya, kan udah Masih mulai. 17 ya DFM Mania. Oke, DFM Mania nih seperti biasa sehubungan dengan tema kita pagi ini, cerita mahasiswa Unpam penerima beasiswa turut berperan membangun kampung halaman. Kita perlu tahu nih DFM Mania, apa sih yang dimaksud dengan beasiswa, di sekolah apa dan fasilitas apa aja nih yang biasanya diberikan kepada mahasiswanya penerima beasiswa, serta apa sih cita-cita mahasiswa Unpam penerima beasiswa tersebut dalam membangun kampung halamannya. Nanti untuk lebih jelasnya secara rinci, nanti kita akan bahas secara langsung bincang-bincangnya. Bareng Mbak April juga Mas Aris ya, DFM Mania, yang punya pertanyaan untuk kita pagi ini bisa langsung kirimkan ke WhatsApp di nomor 0811991003. Kita masih bersama narasumber kita Mbak April, juga Mas Aris dari Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Iya, boleh. Nih aku mau nanya sama Mbak April dulu nih, kenapa sih memilih Universitas Pamulang untuk berkuliah? Iya, baik. Silakan. Jadi kita ini terdiri dari 29 mahasiswa. Iya. Alhamdulillah kita mendapatkan beasiswa untuk bersekolah atau berkuliah di Universitas Pamulang yang diberikan oleh Yayasan Dada Mandiri. Itu kira-kira Kak. Oke. Iya. Berarti emang kemarin itu ngikut beasiswanya di Universitas Pamulang dari Iya. Yayasan Dada Mandirinya gitu Iya, ya. karena Yayasan Dada Mandirinya sudah bekerja sama dengan Yayasan Sasmita gitu. Jadi kira-kira kita dapat beasiswa di situlah gitu. Oke, gitu. Nih ngomongin Universitas Pamulang, aku juga mau nanya nih sama Mas Aris nih. Di Universitas Pamulang tuh sekarang ada berapa fakultas sih? Ya, di Universitas Pamulang sekarang fakultasnya ada 6 fakultas. 6 ya? 6, kemudian ada prodinya kan, itu terbagi masing-masing fakultas kurang lebih ada 19 prodi. Oke, jadi ada 6, apa aja tuh? 6 fakultas itu yang pertama ada Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Perguruan dan Pendidikan, dan Fakultas MIPA, Fakultas Sastra, dan yang terakhir ada Fakultas Teknik. Oh, sebenarnya udah lengkap ya Mas ya? Lengkap. Oke, ini juga nih ngomongin kuliah di Universitas Pamulang di luar beasiswa, apa sih keuntungan yang kalian rasain menurut kalian, keuntungan kuliah di sana? Karena waktunya fleksibel ya Kak ya. Jadi di Universitas Pamulang itu terdapat 4 kelas. Ada kelas pagi, kelas malam, kelas Kamis, sama kelas Sabtu. Jadi untuk yang karyawan kayak gitu juga bisa berkuliah. Terus ada juga fasilitas-fasilitas di Unpam sendiri tuh lengkap, kayak perpus, masjid, tamannya juga bagus, gedungnya bagus gitu. Terus ruang belajarnya juga nyaman karena AC gitu. Ada fasilitas lain seperti lift gitu, eskalator gitu juga ada. Wah, DFM Mania kalau udah nonton YouTube kita nih yang kemarin kita liburan ya ke Universitas Pamulang, bisa dicek lagi, memang bangunannya bagus ya Bang Ilham ya. Fasilitasnya juga sangat lengkap ya. Belum lagi tadi waktu kuliahnya fleksibel ya. Iya, betul banget. Dan gratis biaya uang gedung Kak, jadi nggak ada uang gedungnya. Oh, nggak ada uang Iya,
Itu terus bisa dicicil juga. Jadi harganya terjangkau, bisa mencakup seluruh kalangan masyarakat kayak gitu. Oke, itu dia DFM Mania ya. Kantong-kantong mahasiswa ya. Iya. Oke nih untuk Mas Aris nih. Fakultas apa sih Mas yang tadi kan udah dijelasin semua nih. Di sana tuh yang paling favorit itu fakultasnya apa nih? Fakultas yang paling diminati itu fakultas ekonomi, utamanya di prodi manajemen. Seperti Mbak April nih kan di manajemen. Oke, berarti di manajemennya aja. Benar. Di sana fakultas ekonominya ada bisnisnya nggak sih? Iya, fakultas ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis. Iya. Kalau untuk Mbak April sendiri nih, fasilitas apa aja nih yang ada di Universitas Pamulang untuk khususnya di bagian ekonominya aja? Enggak sih, semuanya fasilitasnya juga dapat. Ya, misalnya kelasnya AC tuh seperti yang saya bilang tadi. Terus perpustakaannya juga gede, lengkap, bukunya banyak juga, gitu ya. kan ya. Estetik juga. Kalau mau foto-foto juga bisa. Iya. Terus ada masjidnya juga bagus. Pernah dapat penghargaan juga, alhamdulillah. Terus parkirnya luas. Oh, itu. parkirnya luas juga. Iya sih, Iya. kemarin juga ngeliat ada basementnya, ada beberapa lantai gitu. Iya. Kayak mall ya. Iya. Gede banget kampus. Ya Iya. ampun. Oke nih, kali ini tentang untuk kalian berdua nih ya. Berapa sih di sana biaya kuliahnya? Untuk kan tadi kan katanya bisa dicicil tuh. Per semesternya. Per semesternya itu di sana berapa? Dan katanya uang gedungnya gratis ya? Pak? Iya, gratis, tidak dipungut. Itu berapa di sana? Ya, untuk biayanya per semester. Ya, satu semester itu kurang lebih 2 juta. 2 juta. 2 juta sampai 2.200.000. Itu ada perbedaan setiap fakultas. Oh, oke. Kalau dari ekonominya sendiri? Iya, 2 juta. Di angkatan kami 1,9. 1,9. Iya. Jadi kalau reguler pagi, reguler malam itu sama. Yang beda itu reguler Kamis dan reguler Sabtu. Karena untuk kelas karyawan ya, jadi ada perbedaan harga di situ. Oh, perbedaannya di reguler dan karyawannya nih. Karyawan. Iya. Oke nih, ngomongin soal beasiswa yang kalian dapetin di Universitas Pamulang, gimana sih caranya atau syarat-syaratnya kemarin biar bisa dapet beasiswa itu? Oke, jadi untuk syarat-syaratnya sudah pasti harus mahasiswa yang berprestasi ya. Itu maksudnya berprestasi dari segi apa? Apakah dia harus punya sertifikat olimpiade ataukah dia dari nilai rapot atau gimana? Iya, baik. Jadi IPK-nya juga harus bagus, minimal 2 gitu. Itu udah maksimal. Oke. Iya, maksimalnya 2. Kalau lebih bagus dong IPK-nya. Terus mereka juga harus memiliki riwayat tidak ada berurusan dengan hukum, misalnya kriminalitas atau narkotika begitu kira-kira. Dan pastinya mereka harus punya attitude yang bagus. Itu untuk syarat-syaratnya pertama kali kemarin ya. Iya. Oke, terus kalau untuk fasilitas yang diberikan untuk penerima beasiswa dari Yayasan Sanda Mandiri itu seperti apa, Mas Aris? Iya, ada 4 fasilitas yang diterima dari semua penerima beasiswa ya. Yang pertama pastinya biaya kuliah sampai lulus S1. Kemudian ada biaya konsumsi, kemudian ada biaya transportasi, dan yang terakhir ada biaya penginapan. Oh, termasuk juga tempat tinggal ya? Tempat tinggal. Ini di cover berarti full ya? Full, Selama di alhamdulillah. Jakarta. Iya, Iya. terhitung. Kalau ongkos pulang kampung di cover juga? Itu gimana tuh ya? Apakah di cover juga kalau misalnya mau mudik pulang kampung ke kampung halaman kembali? Iya, itu ada juga kemarin. juga. Iya, pulang pergi ada juga dari Yayasan Sanda Mandiri. Oh, bersih Wow. berarti. Itu berarti sampai S1 ya? Sampai 8 semester. Kalau misalkan lebih dari 8 semester gimana? Belum lulus nih sampai semester 8, nambah lagi semesternya. Itu Iya. gimana? Jadi untuk kalau ininya sih lulus tepat waktu itu ya. Jadi di semester 8 di tahun keempat begitu. Tapi ada juga sampai semester 9. Cuman untuk slotnya ini terbatas. Jadi tidak untuk semua mahasiswanya. Kayak gitu Kak kira-kira. Oke, ini juga untuk info juga buat DFM Mania bahwa memang teman-teman dari Unpam ini yang menerima beasiswa itu dari daerah-daerah yang binaan Yayasan Sanda Mandiri. Kalau Mbak Apil dari mana tadi? Kita lupa Dari- nanya. Iya, kalau saya sendiri dari Boyolali. Boyolali ya? Iya, kawasan wisata Selo namanya. Iya, salah ya. Orang Boyolali. Iya. Iya. Kalau Mas Aris Kalau dari saya dari Banyumas, Banyumas. Kota Purwokerto itu. Iya, Republik Ngapak nih. Betul. ini geng-gengannya Bang Ilham semua ini. Oke nih, kembali lagi ke pertanyaan ini. Nanti setelah lulus nanti nih untuk kalian berdua, cita-cita seperti apa sih yang akan dilaksanakan di kampung halaman masing-masing sendiri? Monggo. Dari siapa dulu? Mbak Apil dulu kali ya. Boleh. Kalau dari saya sendiri sih pastinya saya ingin melakukan skill up
SDM yang sudah ada. Karena pasti berbeda dong SDM yang berada di kota dan berada di desa. Karena untuk di desa sendiri belum maksimal untuk SDM-nya. Jadi insya Allah dengan bekal yang sudah saya miliki, saya akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya masyarakatnya kayak gitu. Dan karena saya jurusan pemasaran, saya ingin memasarkan daerah wisata saya ini supaya ekonominya juga lebih meningkat, ekonominya dapat merata kayak gitu. Skill up-nya yang apa yang udah ditimba di ilmu Iya, kan, betul di banget. jadi dipraktekin di sana. Iya, Jadi betul. Oke. Untuk Mas Ari sendiri gimana nih? Ya sama ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Bagaimana membina masyarakat yang ingin lebih tahu mengenai hukum ya, karena saya kan mengambil prodi hukum. Utamanya yang saya akan lakukan sih nanti ya, ketika sampai di kampung halaman, saya ingin sekali ya sosialisasi mengenai ilmu hukum yang mendasar terlebih dahulu untuk masyarakat sekitar. Kenapa tujuannya seperti itu? Karena saya masih melihat bagaimana masyarakat ini menyelesaikan suatu masalah ini kurang optimal, kurang maksimal ya, karena ya mereka hanya tahu tentang bagaimana penyelesaiannya saja, tapi tidak mengetahui prosedur atau aturan-aturan yang ada yang berlaku, bagaimana mengadili suatu orang gitu jika terdapat permasalahan. Kurang lagi tentang ya masih SDM-nya saya lihat masih kurang maksimal ya. Tentu tetap ada perbedaan ketika mahasiswa dengan masyarakat biasa yang belum kuliah atau belum sampai jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan. Ya saya ingin men-share bagaimana ilmu itu digunakan, karena ya tentunya kita ingat dengan amanah daripada Yayasan Dharma Mandiri ya, bagaimana Yayasan Dharma Mandiri mengamanahkan kepada kita menggapai ilmu yang tinggi untuk membangun desa yang kita punya di kampung halaman. Agar masyarakatnya lebih melek hukum ya Mas ya. Betul. Tadi kita udah nanya nih soal kedepannya rencananya mau seperti apa ya. Untuk Mbak April juga Mas Haris, mungkin lebih detailnya seperti apa nih untuk penerapan ilmu dari jurusan masing-masing. Dari Mbak April dulu kali ya. Iya boleh. Kalau untuk saya sendiri, karena saya dari pemasaran, saya ingin memaksimalkan potensi-potensi yang ada di kawasan wisata Solo Boyolali. Karena ke tempat kami ini kan terkenal akan wisatanya ya, jadi kayak pemandangannya kayak gitu, terus kulinernya gitu. Cuman dalam hal ini kan juga masih ada beberapa yang kurang lah ya, kurang maksimal dalam pemetaan wilayah wisata ini. Jadi saya ingin memaksimalkan gimana caranya kawasan wisata ini bisa penjualannya lebih naik, jadi banyak wisatawan yang datang ke kawasan wisata Solo kayak gitu. Jadi kalau misalnya tempatnya udah bagus gitu ya, terus infrastrukturnya, fasilitas-fasilitas juga banyak, terus ada yang ikonik dari tempatnya sendiri, pasti roda perputaran ekonomi masyarakatnya juga akan lebih bertambah, lebih berkembang gitu. Dan pastinya ekonomi masyarakatnya juga akan merata ya, kayak gitu sih Kak. Berarti tinggal dipikirin gimana cara menarik minatnya nih konsumennya sendiri. Iya betul. Kalau Mas Haris seperti apa? Mungkin dia mau bikin ini kali ya, kayak apa sih namanya kalau advokat gitu kantor ya, hukum, iya kantor hukum itu law firm. Iya aku juga pernah dengar itu sih. Ada minat bikin itu juga? Pasti ada. Pasti ya. Ada. Ya itu cita-citanya pasti pengen buat kantor hukum, karena di daerah saya terbilang jarang ya, karena di desa ya pasti kan nggak ada, dan jarak tempuh kurang lebih ke law firm terdekat itu ya sampai 2 jam, 1,5 jam. Itu kan lumayan jauh juga berarti kan untuk membutuhkan sebuah penanganan hukum, dan masyarakat sekitar tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan terkait hukum juga kan, penyelesaiannya bagaimana sesuai aturan, bagaimana mencapai keadilan yang memang ada. Itu kan pengen ya dalam masyarakat itu seperti itu ya. Tujuannya ya saya juga tidak ingin ya membuat suatu permasalahan, tapi kan ketika memang ada permasalahan, ada jalan keluarnya, ada solusi terbaiknya. Membuat sebuah kantor hukum atau law firm juga nanti saya butuh teman-teman juga kan di sana. Mungkin saya nanti nyari teman-teman yang memang sudah lulus S1 hukum minimal dan bisa bekerja sama. Kurang lebihnya ya tetap yang pertama saya pengen memberikan konsultasi hukum itu secara gratis, secara cuma-cuma. Untuk menarik perhatian dulu ya. Ya, utamanya juga saya tetap memegang amanah ya Yayasan Dharma Mandiri
bagaimana Yayasan Dharma Mandiri juga memberikan beasiswa ini secara gimana ya, secara cuma-cuma mungkin ya. Jadi saya juga pengen menerapkan hal itu gitu, bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ikut peran serta membangun negeri lah ibaratnya seperti itu. Oke, karena memang pun kalau di masyarakat, mungkin masyarakat awam khususnya penduduk desa nih, aku juga pernah baca ada satu artikel bahwa mereka juga masih kurang melek sama hukum. Betul. Bahkan kalau pelaku nih dalam satu kasus, dia juga wajib harus didampingi ya sama pengacaranya. Pelaku, betul. Mau itu pelaku, korban, itu harus tetap didampingi dalam persidangan khususnya gitu ya. Gitu Iya, ya? yang sering terjadi di desa itu biasanya itu apa namanya, pertengkaran gitu ya kan, perkelahian itu Antar sering. kampung antar kampung gitu. Iya, masih sering terjadi itu, seperti ada acara-acara tertentu itu masih terjadi hal-hal yang seperti itu kan, butuh adanya mediasi dulu. Iya. Kalau memang tidak terjadi kesepakatan, baru adanya laporan dan lain sebagainya, hingga nanti jika memang ada yang terjadi sampai putusan pengadilan, ya itu tidak menutup kemungkinan juga. Iya, benar banget ya, ada Femania. Oke, ke pertanyaan berikutnya nih untuk Mbak April mungkin. Kan kalau mau membangun desa, kita udah punya perencanaan yang matang, udah punya persiapan. Nih ngomongin dana nih, kira-kira bakal didapat dari mana? Kalau saya sendiri pastinya ingin berkolaborasi ya dengan pemerintah setempat, karena nggak mungkin kita punya dana yang mungkin benar-benar di luar jangkauan kami gitu. Kalau kita berkolaborasi dengan pemerintah atau bisa juga dari yayasan juga, Yayasan Dharma Mandiri gitu, pasti akan lebih kuat dalam segi dananya. Terus pencapaian dalam apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita rencanakan pasti akan lebih matang. Pastinya kayak gitu. Apalagi yang saya inginkan itu kan kayak peningkatan skill SDM, terus pemaksimalan sumber daya alam. Jika itu sudah terbentuk kan akan membentuk daerah wisata baru ya, tidak menutup kemungkinan itu. Dan saya juga pengennya membuat daerah wisata baru di kawasan wisata Selo. Iya, karena di tempat saya itu kan airnya itu cukup sulit. Iya, di gunung tapi susah air. Iya, jadi kalau saya pengennya tuh buat hidroponik. Iya, bagaimana air itu bisa digunakan secara terus menerus tanpa membutuhkan air yang banyak seperti konvensional. Kayak gitu. Semoga tercapai nih Iya ya. Aduh, kita tunggu nanti ya. Nanti kalau misalkan udah berhasil, kita undang lagi ke sini. Oke nih. Nah, dari Mas Aris sendiri nih, sekiranya nanti terwujud cita-citanya sama nih kayak yang tadi, bagaimana dengan dananya pembangunan dan pembangunan di kampung halaman? Dana yang saya gunakan yang pertama nanti untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu itu saya usahakan untuk dari mandiri dulu, dari uang pribadi untuk sosialisasi dan segala macam. Kemudian nanti ketika memang sudah berlanjut untuk seperti hal-hal kecil ya dalam penanganan permasalahan, itu ya saya juga akan melibatkan pemerintah desa dalam pembangunan law firm atau kantor hukum. Terpastikan ada pemberitahuan juga untuk ke desa. Ya saya menginginkan ya mengajukan proposal untuk pembangunan law firm atau kantor hukum ini kan, karena di desa ini, di pemerintah desa pastinya ada BUMDes, badan usaha milik desa, dan itu ya termasuk partisipasi juga daripada saya, karena sebelumnya waktu pandemi itu kan pembelajaran secara online. Nah itu saya pernah memanfaatkan waktu itu untuk membantu pemerintahan desa. Jadi kurang lebihnya sih saya tahu bagaimana struktur serta pengerjaan dalam pemerintahan desa seperti apa. Sampai 3 bulan kurang lebih saya di pemerintahan desa. Jadi ya kenal juga orangnya bagaimana, kemudian kesehariannya untuk menangani masyarakat itu seperti apa, dan saya ingin berpartisipasi di situ. Oke, jadi akan berpartisipasi seperti itu tuh Mas. Gak apa-apa, mungkin awal-awal untuk sosialisasi dana pribadi dulu ya Mas. Betul. Ya, terus nextnya bisa kolaborasi. Ya. Iya, Setuju betul. banget nih sama semangat dari mahasiswa Unpam. Ada yang mau disampaikan untuk pengurus Yayasan Dharma Mandiri sehubungan dengan beasiswa yang kalian terima nih, Mbak Mas, silakan. Pastinya kita ingin mengucapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada pengurus, ketua dan jajaran Yayasan Dharma Mandiri. Terima kasih juga kepada almarhum Bapak Subiakto Cakrawardaya. Terima kasih juga kepada Bapak almarhum Muhammad Bob Hasan. Terima kasih juga kepada ketua Yayasan Dharma Mandiri yang sekarang, yaitu Bapak Subiono. Terima kasih kepada Bapak Firdaus, Pak Siswanto, Ibu Ari gitu, dan pastinya terima kasih kepada pendiri Yayasan Dharma Mandiri.
karena sudah memberikan kesempatan kita untuk berkuliah di Universitas Pamulang. Karena rata-rata dari kami kan kurang mampu ya, jadi kita sangat happy, sangat senang, nggak tau lah, merasa beruntung banget gitu karena kita bisa bersekolah. Karena mungkin dari kami juga tidak terlintas untuk melanjutkan pendidikan karena pengennya udah cari duit, dapat duit gitu. Tapi alhamdulillah karena kita diberikan kesempatan, kita jadi mempunyai pengalaman di Universitas Pamulang, apalagi merantau begitu, pasti kesannya juga banyak gitu, perjuangannya juga luar biasa begitu. Semangat ya. Semangat ya. Pasti. Terus mahasiswa tuh ya. Oke nih, terkait untuk tips atau pesan-pesanan nih untuk Mas Aris juga Mbak April sendiri nih ya. Ini kepada para mahasiswa nih, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin kayak ya yang ngikutin jejak langkahnya yang ingin sukses ya. Seperti ini ya. Itu ada nggak sih tips atau sukses pesan-pesan yang positif untuk membanggakan, membangkitkan? Ya, tetap sih ya, berpikiran positif, punya cita-cita yang tinggi gitu kan. Ingat ada orang tua yang harus dibanggakan, yang harus dibahagiakan di masa tuanya nanti. Tentunya kalau untuk mendapatkan beasiswa yang sama itu kan memang ada kaitannya dengan Yayasan Dharma Mandiri ya. Alhamdulillah memang 29 mahasiswa ini dari Yayasan Dharma Mandiri diberikan, diamanahi untuk berkuliah di Universitas Pamulang. Tentunya yang saya bisa sampaikan untuk mahasiswa di luar sana ya kan, bagaimana meraih kesuksesan dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di semester 8 ya, semester akhir. Untuk teman-teman itu ingat pesan dari orang tua sampai ke sini, sampai ke luar kota untuk berkuliah itu ingin menjadi apa, cita-citanya apa. Ingat ada orang tua di rumah yang harus dibahagiakan, berpegang teguh ya amanah yang memang harus dilaksanakan juga. Tetap intens belajar, tetap mengerjakan tugas dan lain sebagainya, memaksimalkan apa yang ada di sini ya kan, memaksimalkan segala apapun. Kemudian juga ingat nanti ketika pulang ke rumah, pulang ke kampung halaman, pasti masyarakat bakal menanyakan apa yang sudah didapat. Pasti kan, iya kan, nggak mungkin diam saja, pasti kan ada yang ditanyakan, ada yang penasaran bagaimana kuliah itu rasanya, bagaimana bagi mereka yang kurang beruntung mungkin belum bisa menyelesaikan di jenjang perkuliahan, di sharing ilmunya. Ingat pokoknya teman-teman, segala pesan dari orang tua gitu sih, seperti itu sih. Setiap saya selesai sholat pasti mengingatkan doa-doa dari orang tua itu seperti apa. Salut ya DFM-nya sama teman-teman dari mahasiswa Universitas Pamulang. Kita doakan semoga nanti next kalian cita-citanya bisa segera terwujud. Terus juga kuliahnya lancar sampai nanti sidang skripsi gitu ya. Wah, kalian beruntung banget nih, harus dimaksimalin apa yang udah didapat hari ini ya. Juga untuk nanti di masa yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian sekitar ya. Iya benar banget deh. Femannya juga yang mendengarkan semoga terinspirasi. Next mungkin yang lagi kuliah atau yang baru lulus sekolah bisa terinspirasi, termotivasi lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ya. Bener banget, apalagi yang lagi nyusun skripsi nih ya. Wah, itu kudu semangat banget itu. Iya, karena itu di situ lah paling rungkatnya pas lagi saat. Oke, Mbak April juga Mas Aris, terima kasih banyak ya untuk waktunya ya. Kita beruntung banget nih bisa sharing. Udah hadir di studio ya. Makasih juga karena udah diundang. Kita bisa sharing gitu ya. Nggak masalah. Mungkin next time kita bisa jadwalkan kembali. DFM juga yang ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.